Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi Madrasah Baru MTS Negeri Singkawang. Kali ini kita akan menyampaikan materi tentang organisasi siswa intrasekolah oleh Muhammad Munandar, SPD. Oke, yang pertama, definisi OSIS. OSIS merupakan singkatan dari organisasi siswa intrasekolah, di mana organisasi itu adalah kelompok kerjasama antara siswa untuk mencapai tujuan bersama. Nah, siswa adalah peserta didik dari satuan pendidikan. Intra merupakan berada di dalam atau dan di antara siswa. Sekolah atau madrasah adalah sesatuan pendidikan tempat menyelenggarakannya KBM. Nah, secara organisasi, OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah yang berada di madrasah atau di sekolah. Pengertian secara fungsional, OSIS merupakan salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan di samping latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wiyala. Pengertian secara sistematis. OSIS adalah sebuah sarana kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-cirinya yang pertama, berorientasi pada tujuan, kemudian memiliki susunan kehidupan kelompok, kemudian memiliki sejumlah peranan, kemudian berkoordinasi dan berkelanjutan dalam waktu tertentu atau regenerasi. Apa sih fungsi OSIS? Yang pertama adalah wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi siswa serta menetapkan garis-garis program. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan kesiswaan. Yang ketiga, sarana komunikasi antar siswa. Keempat, wahana mengembangkan potensi dari siswa sebagai calon seorang ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan. Yang kelima, pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan siswa. 6. Pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kecakapan hidup atau life skill. Yang ketujuh, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kader-kader bangsa. Faktor pendukungnya apa? Pertama, sumber daya, baik sumber daya manusia maupun fasilitasnya. Yang kemudian, efisiensi. Yang ketiga, koordinasi kegiatan sejalan dengan tujuan. Yang keempat, pembaharuan. Kelima, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan luar. Yang keenam, terpenuhinya fungsi dan peranan seluruh komponen. Manfaat OSIS. Apa aja manfaat OSIS? Yang pertama, meningkatkan nilai-nilai ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air. Yang ketiga, meningkatkan kepribadian dan budi pekerti luhur. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berorganisasi, pendidikan, politik, dan kepemimpinan. Kelima, meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan percaya diri. Keenam, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketujuh, menghargai dan mewujudkan nilai-nilai seni, meningkatkan dan mengembangkan kreasi seni. Tugas pengurus OSIS. Nah, pengurus OSIS itu memiliki tugas yang pertama, menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan ADART OSIS. Kemudian selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan martabat madrasah. Kepemimpinan pengurus OSIS bersifat kolektif, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pembina OSIS, MPK, dan
tebusannya ya, tentunya kepada perwakilan kelas dan akhirnya di masa jabatannya. Selalu berkonsultasi dengan pembina. Nah, sekarang, tahun 2020-2021, susunan pengurus OSIS untuk MTS Negeri Singkawang ini penanggung jawabnya adalah Pak Ajat Sudrajat, Sarjana Agama, pengarahnya Ibu Ria Novaliana, SSI, kemudian pembinanya ada Bapak Muhammad Munandar, SPD, kemudian ketuanya adalah Nur Atira, wakil ketuanya Salwa Alia Hadiah, sekretaris ada Rizka Aulia, bendahara Siti Nafila. Kemudian seksi-seksinya berikut ada seksi ibadah dan dakwah, ada Zeta Dina, kemudian Bahrul Ulum, kemudian ada Hairuniha, Nafisa, dan Reza. Kemudian seksi upacara, koordinatornya ada Azril Akbar, kemudian anggotanya Danu Pashahara, kemudian Muhammad Habibi dan Mayadi. Nah, kemudian seksi kesenian, koordinatornya Galuh Salsa Bilbina, kemudian anggotanya ada Arzaki, Hana, dan Kanza. Seterusnya adalah seksi koordinator untuk UKS ya. Koordinatornya itu ada Fadila Selma, kemudian anggotanya Nabil, Novi Aulia, Zulfiandra, dan Dini. Seksi kebersihan, koordinatornya ada Ihsan, anggotanya Siti Nur Askia, Fadia, Sapna, dan Putri. Kemudian seksi olahraga, koordinatornya adalah Muhammad Arif Gufron, anggotanya ada Bayu, Aidia, Vito, dan Tiara. Kemudian seksi humas dan publikasi, koordinatornya ada Dimas Widya Sama, kemudian anggotanya ada Fadzil, Fazira, dan Rahma. Seksi keamanan, koordinatornya ada Gina Audia Hairunisa, kemudian anggotanya ada Azmi, Naufal, dan Nazwa. Nah, ini berikutnya ada Hipne Madrasah dan Mars Madrasah ya. Kita akan ketemu pada materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.